sediakan hidangan di hadapan lawan. Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Puji Tuhan, selamat bergabung di Khotbah Minggu bersama Box Willy. Hari ini tema kita adalah jangan takut diremehkan. Nah, sebelum kita masuk ke Khotbah Minggu ini, Box Willy dari tempat ini mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2023. Hari ini tanggal 22 Januari 2023 bertepatan adalah tahun baru Imlek. Happy Chinese New Year, God bless you abundantly. 神祝福大家新年快乐，万事如意。Katakan amin. Amin. Baik saudara, kita masuk kepada khotbah minggu. Nah, jangan takut diremehkan. Ini adalah satu tema yang sangat menarik. Mari kita lihat. Diremehkan dan dijatuhkan harkat martabat oleh orang-orang di sekitar kamu terhadap apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu perjuangkan itu memang sangat tidak mengenakan. Tak peduli apa yang kamu lakukan dan perjuangkan selama ini begitu menguras banyak waktu, energi, bahkan menghabiskan banyak uang, bahkan hingga mengacaukan sedikit kehidupan kamu hanya demi memperjuangkan apa yang menurut kamu baik untuk diri kamu dan masa depan kamu. Orang-orang tertentu, mereka ini selalu saja dengan mudah berujar dengan ucapan merendahkan, bahkan melecehkan apa yang telah kamu lakukan itu. Terkadang membuat merasa jika semua itu tidak adil dalam kehidupan kamu. Terkadang kita susah mau jadi orang benar apa tidak. Orang yang sungguh-sungguh hidup benar, lakukan benar, sungguh-sungguh bekerja keras, diomongin. Lalu orang yang bermalas-malasan gak kerja, ya diomongin juga. Terus bagaimana? Nah, hari ini kita perlu belajar satu hal yang begitu penting. Saudara harus punya roh Tuhan yang begitu menyala-nyala. Karena kita tahu bahwa ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Maka kita punya keberanian untuk mengambil keputusan dan mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. So, jangan takut. Amin. Jangan takut ataupun sepertinya mau mereka itu dibalas secara langsung oleh Tuhan. Jangan. Ingat, Tuhan tidak akan memberikan seseorang cobaan melebihi kemampuan yang dia miliki untuk dapat melewati rintangan dan cobaan tersebut. Termasuk saat kamu diremehkan ataupun dijatuhkan oleh orang lain. Ingat, saat kamu sedang diuji seperti itu, sebenarnya Tuhan sedang tersenyum melihat kamu. Kenapa? Karena Tuhan ingin lebih mengenal lagi siapa diri kamu sebenarnya, seberapa tangguh diri kamu, dan seberapa layak dirimu untuk mendapatkan tempat yang indah atas permintaan yang ingin kamu raih, serta mendengarkan semua doa-doa yang boleh kamu naikkan kepada Tuhan. Amin. Nah, saudara, jika mengikuti kehendak hati, rasanya memang benar, diremehkan dan dijatuhkan itu sangat menyakitkan. Rasanya ingin balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi ingat, Alkitab mengajarkan kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Justru kita membalas kejahatan dengan kasih Kristus. Kita wajib menerangi, kita wajib menggarami. Boleh katakan amin? Apalagi kalau saudara diremehkan saat saudara sudah memiliki begitu banyak bukti bahwa saudara adalah orang berprestasi dengan apa yang sudah saudara perjuangkan hingga saat ini. Terlebih lagi, jika yang meremehkan adalah orang yang bisa bicara tanpa mampu menunjukkan bukti nyata dari prestasi yang pernah diraih mereka. Tak usah terbawa arus kehancuran akan masa depan kamu, saudara, terhadap omongan mereka hingga merasakan sakit yang begitu dalam, sehingga kamu berniat untuk membalas semua dendam yang sudah kamu miliki itu. Jangan. Abaikan saja ucapan mereka yang hanya mampu bisa berbicara tanpa bisa berbuat apa-apa. Acukan saja komentar mereka yang hanya bisa membuli tanpa ada bukti bahwa mereka memiliki prestasi nyata seperti diri kamu. Yakobus 2 ayat 4 firman Allah berkata, bukankah kamu telah membuat pembedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Saudara, bukan hal yang mengejutkan bila manusia menilai sesamanya berdasarkan apa yang terlihat dari luar dan dari apa yang dimiliki. Terhadap mereka yang kaya, kita begitu segan dan hormat. Tetapi terhadap mereka yang biasa, apalagi miskin, kita cenderung meremehkan dan memandang rendah. Kristus pun mengalami hal yang demikian, yaitu dipandang remeh atau sebelah mata oleh orang-orang di kampung halamannya. Suatu ketika Kristus datang ke tempat asalnya, yaitu kota Nazaret, sebuah kota kecil, tempat di mana Kristus menghabiskan masa kecilnya sampai ia bertumbuh menjadi dewasa. Itulah sebabnya Kristus disebut orang Nazaret. Matius 13 ayat ke-54. Firman Allah berkata, setibanya di tempat asalnya itu, Kristus mengajar orang-orang di rumah ibadat, dan banyak orang menjadi takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Kita lanjut.
Mereka juga berkata di Matius 13 ayat 55 sampai 56. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi, dari mana diperolehnya semuanya itu? Nah, saudara, dari pertanyaan-pertanyaan ini mengindikasikan bahwa orang-orang Nazaret meragukan dan memandang remeh Kristus. Di pikiran mereka, Kristus tak lebih dari anak tukang kayu. Akhirnya orang-orang Nazaret menjadi kecewa dan menolak kehadiran Kristus. Karena ketidakpercayaan mereka sendiri, akhirnya tidak banyak mujizat yang Kristus kerjakan di daerah asalnya itu. Kita lihat sekarang Daud. Daud juga mengalami hal yang sama. Daud dipandang sebelah mata atau diremehkan oleh keluarganya sendiri. Ketika Samuel mencari anak-anak Isai untuk diurapi menjadi raja, Isai mengedepankan anak-anaknya yang dipandang layak menurut penilaian jasmania untuk menjadi raja dan mengesampingkan Daud. Tapi kita harus ingat, bukannya dilihat manusia yang dilihat oleh Tuhan. Sebab manusia melihat apa yang ada di depan mata, tetapi Tuhan melihat ke hati. Boleh katakan amin? Saudara, bukankah banyak orang Kristen bersikap demikian? Yaitu suka sekali membeda-bedakan orang berdasarkan status sosialnya atau melihat rupa. Bahkan cenderung kadang-kadang meremehkan orang lain. Merendahkan orang lain atau memandang rendah orang lain sama artinya kita menghina Tuhan. Kita menghina apa yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Hingga hari ini manusia masih saja jatuh ke dalam hal yang sama. Lihatlah, ada banyak orang yang ke gereja tergantung dari siapa yang akan khotbah. Terkenal atau tidak pengkhotbahnya, lucu atau tidak, pintar bicara atau tidak, atau siapa yang menjadi pemimpin pujian, siapa orang penting yang bakal hadir di sana dan sebagainya. Kalau perlu, artis terkenal pun dihadirkan agar jemaat bisa bertambah banyak yang hadir di gereja. Gereja bagi mereka bukan lagi sebuah tempat di mana kita bisa bersekutu dengan Tuhan bersama-sama saudara seiman, bersama mengalami hadirat Tuhan. Gereja bukan lagi tempat untuk mengundang Roh Kudus turun atas kita. Gereja bukan lagi dianggap sebagai bait Allah, tetapi tidak lebih dari gedung hiburan atau tempat entertainment saja. Padahal itu bukanlah esensinya. Dan Tuhan pun sudah berkali-kali mengingatkan kita agar berhenti memandang segala sesuatu hanya berdasarkan penampilan luar yang dapat dilihat dari mata. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana sikap kita sebagai anak Tuhan? Saudara, jangan remehkan orang lain dan jangan takut jika kita diremehkan. Yang paling penting adalah kita tidak meremehkan orang lain. Dan yang lebih penting lagi adalah kita jangan takut jika terjadi kita diremehkan. Kita tidak perlu takut. Yang ngerti katakan amin. Nah, saudara, kita bisa melihat bahwa kecenderungan untuk meremehkan atau merendahkan orang lain merupakan sesuatu yang serius, bahkan sangat serius. Bukan hanya bisa menimpa orang biasa, namun bisa juga menimpa orang-orang yang seharusnya menjadi teladan, panutan, orang-orang yang berada di barisan depan dalam melayani Tuhan, bahkan nabi sekalipun. Kita harus mewaspadai agar jangan sampai perilaku seperti ini ada dalam diri kita. Ingatlah bahwa apa yang tampak hebat dari luar belum tentu sebaik apa yang terlihat dan belum tentu hebat pula dalam pandangan Tuhan. Ingat pula bahwa orang yang terlihat tidak istimewa dalam pandangan kita pun bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Katakan amin. Seperti apapun yang mereka terlihat, mereka sama berharganya di mata Tuhan. Janganlah kita menilai orang hanya dari kulit luarnya. Stop judging the book from its cover. Jangan menghakimi orang dari kulit luarnya. Bersikaplah sama baik kepada semua orang tanpa memandang sisi luar mereka. Kasih yang diberikan Kristus kepada kita bukanlah sebentuk kasih yang membeda-bedakan. Sama seperti Dia mengasihi kita tanpa memandang status, fisik, penampilan, asal-usul, atau latar belakang kita. Seperti itu pula kita harus memperlakukan sesama kita. Katakan amin. Kita baca Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Katakan amin. Saudara, Yesus mengajarkan kita kasih. Sekarang Yesus memberikan perintah. Catat, perintah kepada setiap anak-anak Tuhan. Supaya kita saling mengasihi. Kalau kita bilang mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi sesama. Mengapa? Karena itu hukum. Hukum yang terutama, yang paling utama adalah mengasihi Tuhan, baru mengasihi sesama. Nah, saudara, ketika kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, lalu kita tidak bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita yang
tidak kelihatan, maka kita sedang berbohong dalam kehidupan kita sendiri. Mengapa? Karena kita tidak mengasihi yang jelas-jelas kelihatan. Mana mungkin kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Tuhan bukan menilai penampilan luar, tetapi melihat hati. Pertanyaannya, mengapa orang suka meremehkan orang lain? Ada jawabannya. Yang pertama, orang suka meremehkan orang lain yang pertama karena ingin melemahkan semangat. Kita bisa melihat contohnya dari kisah Goliat yang terus menghina Tuhan orang Israel. Hal tersebut menyebabkan seluruh umat Israel, bahkan raja mereka menjadi takut. Semangat mereka dipatahkan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengapa orang suka meremehkan orang lain? Karena suka mencari ketenaran atau uang. Menyentil kepercayaan seseorang memang kritis, namun banyak orang suka menggunakan itu supaya mendapatkan ketenaran. Lihat, film Da Vinci Code menjadi begitu terkenal karena meremehkan kepercayaan Kristiani. Banyak pula khotbah-khotbah yang membawa-bawa agama lain, bahkan mengkritisi agama lain supaya bisa tenar. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, jawabannya simpel, satu kata, yaitu iri. Mengapa orang suka meremehkan orang lain? Karena iri. Iri hati memang suka membawa perselisihan. Nah sekarang, apa yang harus kita lakukan saat kita diremehkan? Ada 3. Yang pertama, jangan pernah berdebat. Tidak ada gunanya membela Tuhan. Tidak ada gunanya kita membela kita. Kenapa? Karena Tuhan tidak perlu pembelaan. Dia jauh lebih besar, dia jauh lebih dahsyat dari apapun. Kadar ketuhanan Yesus Kristus tidak akan berkurang walaupun diremehkan bagaimanapun juga. Bahkan Yesus sendiri sudah menanggung hinaan serta cemooh dari orang-orang dan mengindahkannya. Dia tetap fokus terhadap tujuannya. Jadi, tetap fokus pada tujuan kita diciptakan. Katakan amin. Nah, saudara, sekarang kita lihat. Kalau kita perhatikan justru dalam dunia nyata, kita jarang menemukan penyerangan terhadap iman. Saat kita duduk di warung kopi sambil minum kopi, semua perbedaan sudah tidak dianggap. Iman yang diremehkan biasanya terjadi di dunia maya yang bahkan terkadang kita tidak tahu siapa orang di balik udang tersebut. Saat ini, meremehkan iman di dunia maya sudah ada undang-undang hukumannya. Jadi alangkah bijaknya jika kita bisa menahan diri dan tidak ikut berdebat. Yang mengerti boleh katakan amin. Yang kedua, sikap kita mengampuni. Sama seperti Yesus yang sudah mengampuni, kita juga harus melakukan itu. Jika kita mau dibentuk menjadi seperti Kristus, kita pasti akan dibawanya untuk melalui apa yang Dia lalui. Jadi saat iman kita diserang atau hidup kita diremehkan orang, ingat bahwa Yesus sudah melaluinya. Dan Dia sedang membentuk karakter kita untuk menjadi seperti dengan Dia. Dunia ini adalah ujian. Salah satu ujiannya adalah ujian karakter. So belajarlah mengampuni seperti Yesus. Nilai kekristenan itu ada di pengampunan. Jika kita bisa mengampuni, kehidupan kekristenan kita bernilai. Boleh katakan amin? Kita lihat yang ketiga, mengasihi. Semua adalah tentang kasih. Tidak ada yang lebih besar dari kasih. Saat kita menyerang balik, kita sedang turun ke level orang yang menyerang. Tapi saat kita membalas dengan kasih, maka kita sudah berada jauh di atas level orang tersebut. Alkitab sendiri mengatakan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi untuk apa lagi membalas dengan yang jahat? Nah saudara, sebagai penutup, saya akan memotivasi Bapak Ibu semua, saudara, saat semua tak mampu kamu bendung dalam kehidupan kamu, dalam hatimu, ingatlah, masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan Yesus yang selalu mendengarkan ucapan dan bisikan hatimu untuk kamu berbagi dengan orang lain. Masih ada Tuhan yang selalu setia mendengarkan setiap doa kamu, setiap waktu, setiap pagi, setiap hari. Bahkan saat kamu terpuruk sekalipun dalam waktu kamu itu, tetaplah berjuang dengan apa yang kamu lakukan selama ini. Selalu berdiri seperti saat ini, tangguh dan tak pernah mengenal kata sakit hati, dendam, apalagi menyerah. Hanya karena omongan mereka yang meremehkan kamu. Kamu harus tahu bahwa kamu punya Tuhan yang besar. Jauh lebih besar daripada masalah kamu. Kamu harus percaya bahwa ada Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh Penolong yang dikirimkan oleh Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk menolong kamu senantiasa. Asah kemampuan kamu. Terus asah kemampuan kamu semakin mumpuni dan jangan lupa meminta restu orang tua, kerabat, dan doa kepada Tuhan yang sebagai pemilik daripada dunia ini. Berjuanglah dan berdoalah. Buktikan kepada dunia kamu tidak patut diremehkan. Yakinlah bahwa suatu saat masa depan kamu akan berubah pada saatnya yang tepat tanpa kamu sadari nanti.
orang-orang yang meremehkan kamu dan yang ingin menjatuhkan kamu itu akan menjadi pengagum kamu. Mereka akan menjadi fansnya kamu. Mereka yang melecehkan kamu akan menjadi terkagum-kagum akan keberhasilan kamu. Mereka yang hanya mampu menyudutkan kamu, suatu hari mereka akan terdiam membisu dengan melihat apa yang menjadi kebaikan hati kamu. Saudara, tetaplah tersenyum meskipun terkadang senyum mereka tak berpihak pada kamu. Tetaplah semangat meskipun terkadang mereka tak memberikan kamu semangat. Tetaplah sabar meskipun terkadang mereka meremehkan bahkan mau menjatuhkan kamu. Ingatlah satu hal dalam hidup kamu, saudara. Jika sesuatu yang dilakukan dengan baik, maka kamu akan mendapatkan hal-hal yang baik. Kamu akan mendapatkan balasan-balasan yang baik pula. Termasuk kamu yang sedang berjuang saat ini dengan baik demi sesuatu yang baik, demi masa depan, demi kehidupan kamu dan menjadi berkat. Mari bersama-sama kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Jadilah pelaku firman. Lakukan yang terbaik buat Tuhan, lakukan yang terbaik buat sesama. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadilah terang, bangkit. Saatnya kamu menerangi lingkungan, kota, keluarga, bahkan bangsa ini. Jadilah yang terbaik. Jadilah saksi Tuhan. Karena ada roh Tuhan bersama dengan kamu. Ingat, jangan takut diremehkan. Yang mengerti dan mau sama-sama katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami belajar firman Tuhan yang begitu luar biasa. Bahwa hari-hari ini kalau kami diremehkan, kami harus bangkit. Kami tidak boleh takut. Kami harus tetap percaya. Karena ada Roh Kudus, Roh Tuhan ada di dalam kami yang senantiasa menolong kami. Bapa, kami berdoa bila Tuhan menguatkan setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti khotbah minggu secara online ini. Agar mereka semua dikuatkan. Mereka tetap jadi berkat. Mereka tetap membalas kejahatan dengan kebaikan. Mereka membalas kejahatan dengan kasih Kristus. Sehingga banyak terjadi pertobatan. Banyak orang boleh berjumpa dengan kasih Kristus lewat kehidupan, lewat pelayanan kami. Bapa, terima kasih. Ini doa kami. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Saudara, saya mengucapkan sekali lagi, 新年快乐，万事如意，主耶稣祝福大家满满。Selamat tahun baru Imlek. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua berlimpah, limpah, limpah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkau sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan namamu di atas segalanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Ku tinggikan namamu di atas